Oke, selamat bertemu lagi di channel pembelajaran kita. Di sini kita akan melanjutkan pelajaran yang kita pelajari kemarin, yaitu di pertemuan pertama kita membahas tentang tab home di grup font ya. Jadi tab home kita minggu kemarin kita membahas di tab home pada grup font. Nah, untuk melanjutkan pelajaran yang berikutnya, kita membahas tentang masih di tab home tetapi pada grup yang berbeda, yaitu di grup paragraf. Oke, semoga saya doakan untuk yang di tab home pada grup font itu kalian teman-teman semua sudah bisa mengaplikasikannya ya. Jadi walaupun itu kelihatan banyak, tapi kalau diaplikasikan atau dipelajari itu akan mudah, apalagi kita langsung mempraktekannya ya. Nah, untuk minggu ini kita akan mempelajari tab home di grup paragraf. Oke, ada apa saja di grup paragraf? Grup paragraf terbagi menjadi lebih kurang itu ada 14 icon atau 14 fungsi yang dikelompokkan di dalam grup paragraf. Nah, yang pertama ada bullet, kemudian ada numbering, kemudian ada multi-level list, kemudian ada decrease indent, kemudian ada increase indent, kemudian ada sort, terus ada show and hide, kemudian ada legend left, terus ada center, terus ada legend right, kemudian ada justify, terus ada line and paragraph spacing, terus ada shading, dan yang terakhir ada yang namanya border. Nah, kita akan masuk ke yang pertama, tapi sebelum itu saya sudah menyiapkan dokumen, masih memakai dokumen yang kemarin ya. Itu ada si pitung ya, dokumen si pitung kemarin. Nah, kita gunakan dokumen si pitung ini untuk fungsi dari paragraf ini ya, grup paragraf. Nah, yang pertama ada bullet. Nah, di bagian ada bullet. Nah, bullet ini itu difungsikan untuk memberikan tanda pada sebuah paragraf. Tandanya tuh ada yang seperti lingkaran penuh, kemudian lingkaran putih, kotak hitam penuh, dan lain sebagainya ya di sini. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan kita. Nah, di sini saya sudah ada dokumen lagi. Nah, ini misalnya ada nama-nama ya. Kita ketik dulu ya. Misalnya nama pemain ya, enggak, pemain sepak bola misal. Nah, kemudian kita andaikan ini. Nah, untuk memberikan tanda bullet di setiap paragraf atau setiap kata ini kita harus lakukan blok dulu. Nah, kemudian misalnya ada 3 pemain yang saya blok, kemudian kita berikan tanda bullet. Nah, dia akan secara otomatis memberikan tanda bullet seperti ini. Nah, inilah yang namanya tanda bullet. Jadi kayak seperti lambang atau lingkaran ya. Tapi disesuaikan juga sih dengan kebutuhan kita gitu ya. Misalnya semua pemain ini saya kasih tanda bullet, jadi saya blok. Kemudian saya beri tanda misalnya seperti ini, tanda checklist ya. Jadi pura-puranya itu pemainnya itu semuanya checklist, jadi artinya standby enggak. Nah, ini kita rubah fontnya biar agak menarik, kemudian kasih ukuran fontnya 12 ya gitu ya. Nah, jadi itu untuk fungsi bullet. Ya, itu untuk fungsi bullet ya. Kita lanjutkan yang fungsi yang kedua. Ada yang namanya numbering. Nah, numbering ini itu berfungsi sebagai pemberi penomoran pada paragraf atau kalimat.
yang harus kita berikan nomor. Nah, misalnya di sini sudah kita berikan tuh tanda bulat. Terus untuk bagian bawahnya ini misalnya kita blok, kemudian kita misalnya mau kasih number. Nah, number misalnya 1, 2 misalnya. Ya, ternyata pemain cadangannya itu ada 5 pemain cadangan misalnya begitu ya. Nah, ini untuk fungsi numbering. Nah, numbering juga tersusun dari numbering ini tersusun dari untuk penomorannya ya, banyak ragamnya maksud saya gitu. Ada nomor yang kasih tanda setengah kurung, kemudian ada A, B, jadi sesuai dengan permintaan atau minat kita sendiri gitu. Itu untuk penomoran atau penggunaan icon numbering pada tab home di grup paragraf ya, itu fungsinya. Nah, kemudian sebelah numbering ada yang namanya multi level list. Nah, multi level list itu seolah-olah memberikan anak pada numbering. Nah, misalnya si Dadang ini, kita ambil satu pemain lagi, misalnya ini kita copy ya. Semoga teman-teman di rumah udah bisa tuh copy paste ya. Nah, misalnya kita hapus dulu untuk pendabarannya. Nah, kemudian kita blok si anggota Dadang misalnya. Anggota Dadang, kemudian kita beri apa namanya tadi itu multi level list ya. Nah, kemudian kita kasih penomoran pada pemain tersebut. Nah, jadi si Dadang punya pemain lagi pengganti, atau ini kepala pelatihnya kemudian digantikan lagi ini. Nah, itu fungsi dari multi level list. Begitu seterusnya, misalnya Aang punya lagi, Edo juga punya, begitu ya. Jadi dia multi level list itu mengambil sub anak dari nomor ya, dari number. Jadi number punya anaknya lagi, gitu maksud saya. Yang penting fungsinya begitu ya, mengerti ya. Nah, kemudian kita Ctrl Z dulu biar enak lihatnya. Kemudian di sebelah multi level tadi ada yang namanya disguise indent. Apa fungsi disguise indent? Itu berfungsi untuk menggeser paragraf ke sebelah kiri. Jadi misalnya ini, waduh, ini terlalu jauh, misalnya terlalu jauh dari rata kiri sini, kita bisa menggesernya ke sebelah lebih kiri gitu. Nah, caranya apa? Dengan cara mengklik decrease indent. Nah, jadi dia merapatkan diri ke sebelah kiri. Itu fungsi dari tombol decrease indent. Nah, kemudian di sebelah decrease indent itu ada yang namanya increase indent. Nah, kalau decrease tadi itu untuk menggeser sebuah paragraf atau kalimat ke sebelah kiri. Kalau increase-nya itu menggeser paragraf atau kalimat ke sebelah kanan ya. Gitu, jadi kebalikannya ya. Nah, jadi kita klik misalnya, nah jadi dia ke sebelah kanan. Itu fungsi dari decrease dan increase. Nah, kemudian di sebelah kanannya lagi itu ada yang namanya sort. Nah, sort ini ternyata tidak hanya kita temukan di Microsoft Excel ya. Ternyata di Microsoft Word juga ada si sort ini. Nah, sort ini berfungsi sebagai penyortiran data atau pengurutan data ya. Jadi data kita itu bisa kita urutkan sesuai dengan huruf abjadnya. Misalnya dari A semua gitu ya, dari A. Nah, ini kan nama-nama pemain sepak bola saya ini nggak turut tuh, misalnya Aang Suparman, kemudian Adam, ada Edo, ada Hadi. Nah, kemudian di urutan ini ternyata masih ada A, itu kan nggak berurutan, jadi nggak cantik melihatnya. Nah, jadi supaya dia kelihatan lebih cantik, kita urutkan ya. Nah, caranya itu kita harus melakukan blok pada kata atau kalimat tersebut. Nah, kita blok, kemudian kita pilih sort. Nah, di bagian ini kita tetapkan di paragraf saja, kemudian ini
di bagian ininya type-nya ya kita pilih teks karena teks yang harus kita hurufkan. Kemudian ascending-nya tetap di bagian atas, kemudian setelah itu baru kita klik OK. Nah, dengan cara sort tadi dia secara otomatis melakukan pengurutan itu. Oke. Setelah sort, jadi inilah sudah apa namanya, sorry. Oke. Ya, sudah diurutkan. Kemudian kita lanjut ke yang namanya show and hide. Nah, ini show and hide ini berfungsi untuk menyembunyikan atau menampilkan koreksi paragraf ya. Misalnya boleh di sini kita misalnya buat blok ya, masih di blok saja, di blok, kemudian kita pilih kelihatan layarnya. Nah, kemudian kita pilih show and hide. Nah, dia memberikan tanda kepada setiap paragraf nih. Ada tanda titik, titik satu ini namanya spasi ya. Kemudian yang seperti Q ini menandakan akhirnya sebuah kalimat ya, akhirnya sebuah paragraf, akhirnya sebuah paragraf ya. Nah, kemudian atau setiap kita lakukan enter dia menunjukkan lambang Q tadi. Jadi kalau kita enter kemudian dia menunjukkan lambang Q. Kalau kita buat spasi dia akan menunjukkan lambang T titik. Itu untuk fungsi dari show atau hide ya, hide mark paragraph itu namanya. Ctrl Z, kita kembalikan seperti semula. Oke, kita hilangkan. Nah, kemudian yang berikutnya, nah ini karena sudah masuk ke bagian paragraf ya, supaya kelihatan lebih rapi, kita ambil ke kalimat yang di atas ini atau tulisan yang di atas ini supaya lebih banyak kelihatannya. Yang pertama ada yang namanya legend left. Legend left ini berfungsi untuk meratakan kalimat itu ke sebelah kiri, misalnya gini. Nah, ini kan ratanya sebelah kanan tuh misalnya ketikannya, tapi jarang tuh kelihatan ada ketikan yang tidak rata sebelah kiri ya. Nah, dia ini berfungsi, legend left ini berfungsi untuk meratakan sebelah kiri. Nah, caranya gimana? Ya, caranya yang pertama yaitu kita lakukan blok pada kalimat atau paragraf yang harus kita ratakan. Setelah di blok, kemudian kita pilih legend left, maka dia akan otomatis ke sebelah kiri. Nah, kemudian di sebelah kanannya ada yang namanya center. Apa sih itu center? Center itu rata kalimat atau rata paragraf untuk di rata tengah. Jadi tulisannya ini akan terletak di rata tengah. Coba kita klik. Ya, itu ternyata dia di rata tengah. Gampang ya? Gampang. Nah, kemudian selanjutnya ada yang namanya legend right. Legend right ini apa? Rata sebelah kanan. Oke. Kita blok, kemudian kita klik atas sebelah kanan. Nah, selanjutnya ada yang namanya justify. Justify ini berfungsi sebagai apa? Dia berfungsi sebagai pembuat paragraf rata kiri kanan. Jadi kalau kita klik tek, dia akan rata kiri kanan. Jadi kelihatan, nggak seperti yang di bawah ini ya, nggak saya blok. Jadi dia tidak rata kiri kanan. Nah, ini biasanya digunakan untuk pembuatan makalah atau skripsi. Supaya apa? Supaya rapi. Nah, setelah itu ada yang namanya line spacing. Line spacing ini apa fungsinya? Dia memberikan spasi atau jarak antara kalimat per kalimat atau jarak antara teks yang pertama dengan yang kedua itu disesuaikan dengan kebutuhan kita. Misalnya di sini kita blok, kita lihat perbedaan paragraf yang pertama dan paragraf yang kedua ya. Kemudian kita kasih jarak misalnya 2,0. Nah, itulah artinya line spacingnya terletak di 2,0. Jadi jarak antara
kalimat satu atau kalimat yang atas dengan kalimat yang kedua itu letaknya itu adalah jaraknya 2, gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya ada yang namanya shading. Shading ini berfungsi untuk mengatur warna latar teks ya. Jadi kalau kita klik, jadi dia itu fungsinya memberikan warna pada latar teks gitu. Ya ini kayak hiasan-hiasan gitu ya. Nah, jadi warna latar teksnya gitu ya. Nah, kemudian ada yang terakhir itu adalah memberikan border atau memberikan garis tepi pada teks. Misalnya kita blok nama-nama pemain bola, terus kita klik yang bagian misalnya button border, dia akan membuat garis seperti ini ya. Nah, ini banyak border jadi semuanya. Jadi dia ini berfungsi sebagai pembuatan table yang otomatis atau table yang dalam bentuk mudahnya ya. Seperti itu ya. Itu saja yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Nah, untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang tab home di file editing ya. Itu saja. Kalau misalnya ada pertanyaan, saya tunggu pertanyaan di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga pelajaran ini bermanfaat walaupun sedikit. Saya ucapkan selamat berjuang untuk belajar di dalam Microsoft Word.